Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wah, warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini gimana keadaan teman-teman semua ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tidak. Oke, materi hari ini itu adalah materi ke-7 ini. Tapi sebelum belajar, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Agar materi yang akan saya sampaikan bisa diterima dan nanti tugas-tugasnya bisa diselesaikan. Itu ya, nah ini akan saya share materinya. Udah terlihat ya? Kelihatan ya? Belum, Mbak. Sudah belum? Ya. Oh, sudah, Sudah. oke. Baik, hari ini kita akan membahas tentang gambar bentuk. Ya, kalau materi yang minggu lalu Anda sudah belajar tentang eh, gambar ilustrasi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang gambar bentuk. Nah, gambar bentuk itu apa sebenarnya gitu ya? Nah, ada pertanyaan besar. Kalau menurut kalian ini apa sih? Gambar apa sih ini? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa berargumen ini gambar apa menurut Anda? Mungkin Nagil, gambar apa kamu lihat ini? Apa yang kamu lihat? Hah? Ada yang bisa menjawab? Tolong, Gil. Gil, jawab. Gambar kucing, Gambar Gucci. Terus gambar apa lagi? poci, Poci. Terus satu lagi? kubus. Kubus. Oke, nah ini adalah gambar kalau orang Jawa dulu zaman dulu enceng. Enceng itu terbuat dari kuningan, tembaga itu kuningan itu buat masak nasi. Biasanya ini ada kukus apa namanya dari bambu. Nah ini sebagai kukusnya nanti dimasak. Sekarang nggak kenal ini ya. Kalau ini poci itu ya ini kotak apa ini nggak tahu atau batu atau apa. Nah dari ketiga ini kita bisa lihat bahwa ini adalah bentuk-bentuk dari yang pertama silinder, kemudian yang ini balok kotak. Nah, pertanyaannya adalah di rumah Anda, di rumah kalian semua ini dari bentuk kotak dan silinder, barang atau benda apa yang ada di rumah kalian? Yang bentuknya kotak atau silinder? Coba mungkin ada yang mau menjawab. Ada yang mau jawab? Silakan. Kotak tisu, Pak. Kotak tisu, oke, itu bentuk kotak. Kemudian apa lagi? Silakan, ayo yang Box, menjawab. Apa? box, Apa? Gibran? box, Box apa? box, Box apa? box, seperti kardus Ya, ataupun oke. akuarium, kotak dan televisi. Ya, oke, bagus. Terima kasih Gibran. Nah, itu kotak ya. Terus yang silinder? Yang silinder apa coba? Yang silinder. Yang kamu jumpai di rumah kamu, silinder, benda-benda apa? Bunga, Ada yang? Silakan. Siva, yang vas kamu temu. bunga, Oh, pas bunga. Oke, ini yang lain selain Gibran. Siapa lagi? Ayo, silakan. Apa yang kamu kamu jumpai di rumahmu itu loh. Di sekitar rumahmu kan mesti ada yang berbentuk silinder itu apa? Apa ayo, silakan. Akhir atau Siva atau yang lainnya. Lihat aja di sekeliling rumahmu itu. Nah, oh saya mau lihat apa ya? Oh, ternyata ada botol aqua gitu loh. Atau ternyata botol kecap. Itu kan bentuknya silinder. Gitu ya. Bentuk-bentuk silinder. Oke. Nah,
pada agenda perkuliahan kita ini kali ini pembahasannya dari gambar bentuk ada 5 nanti. Perkuliahan kita dilalui dengan 5 tahapan. Yang pertama adalah pemahaman konsep gambar bentuk. Yang kedua objek benda nyata, prinsip menggambar bentuk, diskusi, dan nanti terakhir tugas individu. Nah, pemahaman konsep gambar bentuk itu sebenarnya adalah menggambar objek secara 3 dimensi. Jadi secara realistis itu membentuk, membuat porsi dan penjayaan dan bayang-bayang. Jadi gambar bentuk itu adalah memindahkan apa namanya bentuk-bentuk yang tadi silinder kemudian kubistik dipindahkan ke dalam bentuk media. Media apa? Media kertas dengan alat-alat yang tentunya nanti akan kita pelajari bersama. Nah, objeknya jelas di objek nyata ya, ada contohnya ini botol aqua, gitu ya. Nanti ada tempat tisu atau minuman yang lain, botol mineral lah. Ya, ini tidak endorse tapi ya botol mineral yang ada di sekeliling kita, kemudian kotak-kotak seperti box pensil dan sebagainya. Nah, kemudian nanti kita belajar tentang prinsip-prinsip menggambar bentuk. Dari objek kita sudah paham ya, objek itu apa namanya bisa diambil dari sekitar kita. Nah, bentuk-bentuknya yang silinder apa nanti silakan Anda sambil memahami bentuk silinder yang ada di rumah masing-masing itu dilihat, kemudian dipahami dulu bentuknya yang seperti apa yang dimaksud dengan gambar bentuk. Nah, capaian pembelajaran yang akan kita capai pada gambar bentuk adalah Anda dapat mengidentifikasi prinsip dan teknik dasar menggambar bentuk. Yang kedua, Anda harus menganalisis objek nyata dalam karya gambar bentuk. Jadi objek-objek yang Anda lihat itu kemudian nanti digambar secara benar dalam prospek gambar bentuk 3 dimensi. Ya, jadi gambar-gambar itu dibuat dalam bentuk 3 dimensi. Kemudian menghasilkan karya gambar bentuk yang mempunyai prinsip proporsi, perspektif, dan pencahayaan. Nanti kita pelajari apa sih proporsi itu, apa sih perspektif itu, dan apa sih pencahayaan. Itu, Ge. Apa itu gambar bentuk? Gambar bentuk adalah proses menggambarkan objek nyata berdasarkan bentuk aslinya. Fokus utamanya adalah yang pertama proporsi. Jadi proporsi perbandingan, perbandingan antara yang kamu gambar dengan objek yang ada di sekitar itu ke dalam media gambar itu seperti apa ya, supaya seimbang. Gambar tidak nampak jomblang. Oh, ini kotak tisu kok lebih besar dari botol aqua dan sebagainya atau ya ini perbandingannya harus benar-benar proporsi proporsional ya, harus bentuk nyata bahwa secara proporsi itu kalau benda kecil ya digambar sesuai dengan ukurannya, kalau benda besar ya digambar sesuai dengan ukurannya begitu. Kemudian perspektif, perspektif adalah kesan ruang yang dalam, jadi sehingga objek terlihat nyata sesuai sudut pandang. Pandang pengamatan Anda nanti digambar itu contoh nanti gambar itu diletakkan dalam meja, kemudian nanti disusun bentuk-bentuk itu seperti botol aqua, kemudian kotak pensil dan sebagainya itu, kemudian Anda gambar ke dalam bentuk eh, 3 dimensi. Artinya nanti gambar objeknya itu kamu lihatkan, kamu perlihatkan secara detail, bentuknya harus proporsional, perspektifnya harus ada kesan eh, besar kecil. Jadi kalau sudut pandang perspektif itu kan semakin jauh kita melihat semakin dia gambarnya kecil. Jadi nggak besar. Tapi yang semakin dekat itu gambarnya dari mata kita itu gambarnya akan besar. Kemudian belajar tentang tekstur. Nah, tekstur ini adalah kesan permukaan suatu objek. Apakah halus, kasar, lunak, atau keras. Nah, ini tekstur itu bisa ditampilkan dengan arsiran nanti. Tekstur akan tampak kalau arsiran Anda memang benar-benar bisa mengarsir dengan maksimal. Kemudian cahaya.
cahaya akan nampak titik terangnya itu dari sumber cahaya mana. Misalnya Anda gambar itu cahayanya dari kanan, dari kiri. Nah, itu harus aksiranya yang gelap yang mana, kemudian yang terang yang mana. Ini nanti akan kita pelajari bersama. Nah, tujuan menggambar bentuk adalah yang pertama melatih ketelitian dan pengamatan. Jadi Anda memindahkan satu gambar itu ke dalam benda nyata itu ke dalam gambar media eh, pensil nanti supaya nampak pengamatannya Anda teliti dari detail-detailnya itu. Kemudian mengembangkan kemampuan teknis itu ya semacam asiran tadi, kemudian bagaimana membuat asiran itu macam-macam bentuk gitu ya. Yang ketiga bentuk dasar keterampilan melukis. Sebelum melukis kita harus memang benar latihan gambar bentuk. Nanti di lukis itu Anda sudah terbiasa, oh cahaya, oh komposisi gelap terang, oh kemudian komposisi bentuknya, ukurannya, perspektif dan sebagainya itu sudah matang di gambar bentuk. Nanti Anda melari ke keterampilan melukisnya tidak canggung lagi. Kemudian menumbuhkan kepekaan terhadap ruang, bentuk, dan cahaya. Nah, alatnya yang kita pakai adalah alat alat bahannya yang digunakan pensil 2B, 4B, dan 6B. Nah, ini kenapa kok pensilnya 2B, 4B, 6B? Karena ini secara khusus hitamnya itu berbeda-beda. 2B agak hitam, kemudian disusul 4B dan 6B ini lebih tebal hitamnya. Nah, kertasnya A4 biasanya gambarnya A4 itu untuk kita buat penghapus, kemudian rautan dan objeknya bisa buah, botol, gelas, dan sebagainya. Tergantung itu bentuknya silinder dan kubistik. Nanti bisa dikomposisikan. Prinsip proporsi yaitu Anda lihat, nah kalau Anda lihat proporsi itu harus simbang, keseimbangan di antara ini, sebelah ini yang saya lihat ini dengan ini seimbang yang mana? Inikah atau inikah kalau Anda melihat gambarnya? Seimbang yang mana? Yang Timbang kiri. yang Yang ini. ya yang Yang itu. ya, nah kenapa? Kok itu kamu bisa bilang seimbang? Ada yang bisa menjawab? Ya, ada? Karena penataan ini membuat gambar itu seimbang. Nah, ini kan yang satu lari ke sana, antara kanan kirinya tidak seimbang. Kemudian keserasian. Nah, keserasian ini adalah penataannya antara silinder, kemudian kubistik ini imbang gitu, nggak tertata seperti ini, lari sana lari sini dan itu tampak serasi. Nah, Anda bisa nanti melihat di referensi di YouTube ini sudah saya berikan alamatnya untuk belajar. Ini ada dua, bagaimana Anda menggambar bentuk secara akurat itu seperti apa, menggunakan alat apa pensil saja, tidak usah penggaris, tapi Anda dengan menggunakan alat pensil ini bisa membentuk gambar bentuk itu sesuai dengan satu proporsi. Yang kedua, perspektif. Ini yang tadi saya katakan. Jadi, kalau gambar perspektif adalah gambar yang ada perspektif satu titik hilang, dua titik hilang. Nah, ini satu titik hilang karena di sini sudut sudut ini satu titik hilang. Jadi terlihat ini tampak dilihat dari bawah. Kalau ini dari atas. Nah, kalau kita gambar meja kursi, kalau dari bawah itu kelihatan ini. Diambil sudut perspektifnya. Kemudian kalau dari atas, sudut perspektifnya ini. Jadi hanya garis-garis bantuan ini untuk membentuk supaya gambar itu tampak perspektif. Harus menggunakan apa namanya, garis bantuan namanya. Ya, namanya garis bantuan. Itu ya. Oke, lanjut. Kemudian ini adalah teknik aksiran. Nah, teknik asiran ini memberi efek volume dan pencahayaan, ya. Efek volume pencahayaannya ini arsirannya searah seperti ini searah, kemudian asir kontur-kontur ada keliling, agak keliling. Kalau ini kan searah, ini cahayanya dari sebelah kanan. Ini semua cahayanya dari sebelah kanan, pencahayaannya diambil dari sebelah kanan. Kemudian
arsiran titik, ini pointillisme namanya. Jadi pakai titik-titik. Kemudian arsiran silang, ada yang ke bawah, ada yang ke atas, jadi silang-silang. Kemudian arsiran acak, muter memutar gini. Yang terakhir arsiran gradasi itu adalah arsiran pakai dusel, teknik dusel. Itu ya, teknik dusel. Nah, sebelum dilanjutkan, ada pertanyaan? Ada pertanyaan kah? Nggak ada? Belum, Pak. Belum ada ya. Nanti di kelas untuk apa namanya pertemuan gambar bentuk nanti silakan Anda ditanyakan. Nah, ini tugas kecil. Anda silakan mengamati dan gambar sebuah buah atau gelas plus buah, buah plus gelas dan tentukan arah cahayanya, gunakan proporsi arsiran dan sebagainya. Ini yang harus Anda lakukan nanti tugas. Untuk minggu depan kita presentasi, Anda silakan presentasi menggunakan hasil dari kerja Anda. Nanti kalau kurang tahu silakan Anda langsung kontak saya tentang tugas-tugasnya. Yang tugas kecil ini dulu, tugas kelas ini Anda akan buat dulu. Nanti dipresentasikan bagaimana hasilnya. Nanti kita bahas bersama dari masing-masing gambar supaya Anda nanti lebih paham dalam melakukan gambar bentuk sesuai dengan konsep prinsip gambar bentuk. Ya, yang keempat tadi. Masih ingat tahu keempat tadi apa? Masih ya? Si. Saya ulang lagi, mengapa hasil gambar bentuk mahasiswa sering tampak tidak realistis ya? Dikarenakan karena kurang memahami, kurang mengamati secara pengamatan itu masih masih perlu latihan ya. Jadi sekali gambar nggak mungkin jadi, bang namanya kita ini adalah sekolah satu PGSD, hanya Anda mengenalkan bahwa bentuk proporsi itu diperlukan dalam gambar bentuk. Anak-anak kalau menggambar itu melatih proporsinya yang jelas, walaupun itu bukan gambar bentuk, tetapi jangan sampai anak-anak nanti rumah lebih tinggi daripada pohon kelapanya, misalkan itu kan proporsinya nggak nampak. Atau rumah lebih tinggi dari pohon jati yang sudah berumur misalkan. Nah, itu tidak boleh. Harus rumah itu kalau secara proporsi ya di bawahnya pohon-pohon besar itu tidak, kecuali pohonnya masih kecil itu lain ya. Tapi secara proporsi itu pengamatan dia harus benar gitu ya. Tidak boleh eh, salah dalam membuat proporsi. Nah, ini kemudian teknik belum dikuasai wajar karena Anda harus banyak skill, banyak latihan, itu akan membuat gambar bentuknya bagus. Bahwa gambar bentuk awalnya itu adalah sketsa bentuk proporsinya dulu. Setelah proporsi Anda kuasai, baru yang lain nanti tekniknya itu bisa dipelajari, walau arsiran dan sebagainya itu kan perlu latihan, perlu waktu. Nah, ini yang seringkali mahasiswa sering tampak tidak realistis karena itu, tiga, empat hal ini. Oke, tugasnya kemudian penutup, terima kasih. Sebelum kita tutup perkuliahan ini, ada pertanyaan dulu terkait dengan tugas gambar bentuk. Ada nggak? Tidak ada. Tina, Tina ada nggak? Septi Enggak, Pak. ada? Oh, nggak ada ya. Jadi Tidak ada. nggak ada. Kenapa Septi kok murung? Enggak, Pak. Oh, nggak semangat ya. Kita belajar semangat untuk kedepannya ya. Semakin ke depan kita semakin kita mengamati, semakin kita mampu menggambar dengan tepat. Kemudian nanti silakan Anda mendokumentasikan proses menggambarmu ya, di proses menggambar awal di video gitu ya, dari depan nggak usah dilihatkan mukanya kalau malu kan. Ya, nanti digambar aja seperti Anda hanya memfokuskan tangan dan gambarnya. Nanti dikirim lewat email. Lihat Google Classroom boleh. Itu ya, saya rasa kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih pada kuliah hari ini. Semoga bermanfaat dan semakin semangat aja. Yang penting banyak latihan, kita banyak apa namanya
mengamati dan sebagainya nanti akan karya Anda nanti akan terlihat sesuai dengan apa yang kita inginkan. Saya rasa itu pertemuan kali ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih semuanya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.